pertama, teman-teman bisa melihat soal cerita program linier yang saya buat. Untuk menyelesaikan persoalan program linier seperti ini, maka yang pertama sekali yang kita lakukan adalah memahami soal dengan baik, lalu mengubah soal ini ke dalam model matematika. Nah, setiap persoalan program linier selalu memiliki fungsi tujuan dan selalu memiliki fungsi kendala. Fungsi tujuan maksudnya adalah sesuatu yang ingin diharapkan dari perusahaan sesuai dengan persoalan pada soal ini. Tujuan yang ingin diincar oleh perusahaan adalah mencetak untung yang sebesar-besarnya. Nah, itu terlihat dari kalimat terakhir soal, yaitu berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Oke, sekarang kita akan memisalkan meja itu sebagai X dan Y adalah kursi. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami soal, teman-teman bisa membuat tabel agar kita bisa merangkum informasi yang diberikan oleh soal. Teman-teman bisa melihat tabel di atas, sehingga dari tabel tersebut kita dapat dengan mudah menuliskan fungsi kendalanya, yaitu 4x ditambah 2y kurang dari sama dengan 60, 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 48, x lebih besar dari sama dengan 0, dan y besar dari sama dengan 0, di mana x dan y anggota bilangan caca. Dengan fungsi objektifnya adalah f(x,y) sama dengan 8x ditambah 6y. Selanjutnya kita gambarkan daerah selesaian dari fungsi kendala di atas. Untuk menggambarkan grafik dari 4x dan ditambah 2y sama dengan 60 dan 2x ditambah 4y sama dengan 48, kita cukup menentukan dua titik yang dilaluinya. Setelah itu kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus dan kemudian kita tentukan daerah selesai dengan uji titik. Nah, ini tabel uji titiknya. Nah, ini adalah grafiknya. Dari grafik kita dapat melihat bahwa titik-titik 0,0, 15,0, dan 0,12 merupakan titik-titik pojok dari daerah selesainya. Selanjutnya, kita tentukan satu titik pojok lagi, yaitu titik potong grafik 4x ditambah 2y sama dengan 60 dan 2x ditambah 4y sama dengan 48. Salah satu cara untuk menentukan titik potong kedua grafik persamaan tersebut adalah dengan cara mengeliminasinya. Inilah nilai eliminasinya, dan diperoleh titik potong grafik 4x ditambah 2y sama dengan 60 dan 2x ditambah 4y sama dengan 48 adalah titik 12,9. Selanjutnya, kita uji titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif untuk menentukan nilai maksimumnya. Inilah nilai maksimum yang kita dapatkan. Sehingga dapat saya tarik kesimpulan, laba maksimum yang dapat diperoleh adalah $150, yaitu dengan memproduksi 12 meja dan 9 kursi. Soal kedua, teman-teman bisa melihat soal cerita program linier 3 variabel. Nah, dari soal ini saya akan menggunakan metode simplex. Nah, dari soal ini bagaimana cara menyelesaikan dengan metode simplex? Jadi, caranya itu adalah sebagai berikut. Tahap pertama, kita akan menentukan fungsi tujuan, fungsi kendala, dan variabel pembantu. Fungsi tujuannya adalah set sama dengan 1000x ditambah 1200y ditambah 2000 set. Fungsi kendala dari soal tadi adalah x ditambah 2y kurang dari sama dengan 150, x ditambah 2 set kurang dari sama dengan 150, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 80, dan 2x ditambah 3y ditambah set kurang dari sama dengan 225. Yang terakhir, kita akan menentukan variabel pembantu, di mana variabel pembantu ini bisa menggunakan variabel apa saja selain variabel yang sudah ada. Di sini saya menggunakan variabel S1 sampai dengan S4. Perlu diketahui, variabel pembantu ini tanda kurang dari sama dengan diubah menjadi sama dengan.
Dan pada kasus ini variabel pembantunya dijelaskan sebagai berikut. X ditambah 2Y ditambah S1 sama dengan 150. X ditambah 2Z ditambah S2 sama dengan 150. 2X ditambah Y ditambah S3 sama dengan 80. 2X ditambah 3Y ditambah Z ditambah S4 sama dengan 225. Di mana X, Y, Z, S1, S2, S3, S4 besar dari sama dengan 0. Tahap kedua, selanjutnya kita akan memasukkan angka-angka tadi ke dalam tabel pertama. Adapun nanti tabelnya ini akan mempermudah kita dalam perhitungan metode simplex. Dan inilah untuk tabel 1. Teman-teman bisa melihat tabel ke-1. Selanjutnya tabel kedua. Terlebih dahulu kita harus menentukan kolom pivot dan baris pivot. Kemudian koefisien yang berada di tengah-tengah yang dilewati oleh kolom pivot dan baris pivot harus diubah menjadi satu dengan cara OB atau operasi baris elementer. Dioperasikan dengan dikali. Nah, kolom kedua dikali 1/2 B2. Kemudian setelah itu semua yang sebaris dengan kolom pivot dikali 1/2 B2 sesuai operasi baris elementer. Nah, selanjutnya koefisien yang tepat di atas koefisien yang berada dalam kolom pivot selain yang berada pada baris pivot itu diubah menjadi 0 dengan menggunakan OB atau operasi baris elementer. Teman-teman bisa melihat tabel 2 yang di atas. Selanjutnya kita ke tabel ketiga. Karena hasil dari tabel 2 masih ada nilai lebih besar dari 0, maka kita harus membuat penyelesaian untuk kolom ketiga kembali. Caranya itu sama dengan kolom kedua. Pertama-tama kita menentukan kolom pivot, setelah itu menentukan baris pivot. Kemudian koefisien tepat mengenai baris pivot dan kolom pivot diubah menjadi 1 menggunakan OB atau operasi baris elementer. Teman-teman bisa melihat tabel 3 di atas. Jadi saya bisa menarik kesimpulan. Maksimum laba yaitu 0 dikali 50 ditambah 2000 dikali 75 ditambah 0 dikali 30 ditambah 120 dikali 50, itu hasilnya adalah 210. Jadi maksimum laba adalah 210. Itulah tadi soal cerita program linier yang cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada yang kurang atau belum dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.